Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore yang lagi menonton materi pembelajaran kali ini dengan mata kuliah startup ya. Di awal pertemuan TM1 kita akan membahas problem solving and decision making ya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, saya mau kenalkan dulu nama Ibu Al-Fatih ya. Saya kira semua sudah kenal kan. Adapun teaching motto saya yaitu pertama, be honest with yourself. Saya harapkan Anda selalu jujur dengan diri Anda sendiri. Dan yang kedua, learn and feel happiness. Jadi Anda belajar dan Anda merasa bahagia. Semoga bertemu dengan Ibu untuk pembelajaran kali ini, Anda juga selalu merasa bahagia. Oke, kita masuk ke materi ya. Attention please ya. Open your mind, open your heart, open your eyes, open your ears. Saya harapkan seperti itu ya. Jadi semua sudah terbuka hati untuk menerima materi ini ya. Nah, di dalam moto hidup itu kita harus tahu dulu. Sebenarnya prinsip kita berikhtiar itu sebenarnya untuk meluruskan niat, kuatkan tekad, raih prestasi ya, menuju ridho Allah. Yang kemudian jadi skenario di presentasi kali ini yaitu bagaimana pengertian dan gambaran umum masalah, jenis-jenis masalah, gambaran umum keputusan, keputusan yang kurang tepat, penyebab timbulnya masalah, sikap menghadapi masalah, kemampuan internal dan sifat dasar manusia. Yang berikut tingkat tantangan dan kompetensi manusia. Yang terakhir langkah-langkah penyelesaian masalah. Kenapa hal ini kita bahas tentang bagaimana mengidentifikasi masalah itu, karena di dalam suatu bisnis, seorang mau membuat suatu bisnis, dia harus mengesampingkan semua masalah yang ada, apalagi mengenai pribadi ya. Jadi dia harus pintar mengidentifikasi masalah apa yang harus segera diselesaikan, prioritas apa yang harus diselesaikan ya. Karena hidup itu adalah perjuangan. Tiada hidup tanpa berjuang. Hidup tidak lepas dari masalah. Jadi kita dituntut kreatif. Dengan demikian masalah dapat kita ubah menjadi peluang-peluang positif. Oke. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka kita harus hadapi dan ubah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, Anda tak akan layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah, karena itu terimalah. Itu sebagai hadiah ya. Jenis-jenis masalah yang dihadapi harus kita pisahkan, mana masalah individu, mana masalah dalam organisasi, mana masalah dalam kelompok, mana masalah antar organisasi. Jadi harus kita pisahkan hal-hal tersebut sehingga di dalam memecahkan masalah itu ada prioritas yang harus kita lakukan ya. Masalah dalam diri individu seperti misalnya kita terlambat datang ke suatu acara resmi misalnya. Apa penyebab masalah itu? Itu tidak lain disebabkan dari internal individu kita sendiri misalnya ya.
kalaupun ada masalah dari eksternal yang terjadi penyebab kita terlambat, berarti itu di luar eh, di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita sebagai individu. Ya, jadi bagaimana keputusan dibuat, decision making ya. Jadi ini tindakan seseorang mendefinisikan keputusan ini. Madeline ini 1995, ini dasar teori, sekarang sudah dikembangkan dengan beberapa ahli ya di tahun 2021 bahwa keputusan itu tindakan di mana seseorang bisa menyelesaikan kondisi yang terjadi di dalam permasalahan itu. Kalau kita ibaratkan permasalahan itu sebagai untayan kain yang lagi tersobek-sobek seperti ini untayan masalah yang ada di dalam kehidupan kita ya. Hubungannya dengan faktor-faktor yang timbul keputusan yang kurang tepat karena apa? Karena ada perasaan bahwa saya terlanjur salah, saya terlanjur membuat kesalahan, atau ada kesan tergesa-gesa, ya, atau ada kesan takut dan terpaksa, atau ada perasaan yang ragu-ragu, sehingga keputusan itu kurang tepat di dalam menyelesaikan masalah. Ketika mendapat kejadian tiba-tiba, kita jangan panik, jangan emosional, jangan tergesa-gesa, jangan mendramatir masalah, jangan putus asa. Kalau kita contohkan ibaratnya di dalam kasus pandemi COVID yang sedang kita alami sekarang, kalau kita mendapatkan kabar bahwa kita positif, kita harus jangan panik. Bagaimana menghadapi masalah itu ya? Jangan emosional, jangan tergesa-gesa sehingga permasalahan itu kita lakukan dengan keputusan yang tepat. Begitu juga hubungannya dengan startup bisnis. Kita jangan tergesa-gesa untuk membuka satu bisnis. Jangan kita ikut-ikutan di dalam membuat satu bisnis. Oke. Nah, penyebab dari adanya masalah karena pemahaman kita yang salah atau pemahaman kita berbeda dengan orang lain. Terus atau latar belakang. Jadi adanya masalah itu karena adanya latar belakang yang berbeda dari segi knowledge, culture ya, dan habits yang menyebabkan ada masalah. Atau dari segi kepentingan ya, jadi kepentingan seseorang itu melanjutkan sekolah di S1 itu karena kepentingannya untuk apa? Apakah untuk bekerja, apakah untuk prestis, apakah jadi ini dilihat, jadi penyebab masalah itu akan terjadi karena beberapa faktor ini. Atau sudut pandang ya, atau kemampuan. Kemampuan itu bisa kita nilai dengan material dan non material. Itu sehingga karena tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan sehingga timbul masalah ya. Berikutnya, bagaimana sebenarnya kita bisa menemukan masalah? Ada seorang pakar manajemen, Prof. Daimeng, mengatakan bahwa sering terjadi kesalahan. Kesalahan tersebut disebabkan 85% karena kesalahan sistem dan 15% karena kesalahan manusia. Jadi di dalam kehidupan ini sebenarnya masalah itu banyak disebabkan dari sistem. Oleh sebab itu, sikap kita menghadapi masalah itu harus satu, kita betul-betul bertekad untuk menanggulanginya ya. Kedua,
Ketika kita lesti emosi dalam menghadapi masalah, kita harus menyatakan di dalam diri kita sendiri, saya harus semangat misalnya ya. Atau sebaiknya Anda tanggulangi masalah itu sebelum menjadi lebih parah kalau memang kita tidak bisa ya menyelesaikannya pada saat itu. Bila masalah Anda berat, kita berpikir bila saya sendiri tak bisa menanggulanginya, saya akan meminta bantuan orang lain ya. Tentunya yang objektif di dalam menilai masalah itu ya. Jangan tepat memutuskan saya ingin mempelajari segala segi dari masalah itu. Sehingga masalah utama menjadi bias, maka saya tidak akan mencampur adukan masalah semu dan masalah yang sesungguhnya ya. Jadi masalah semu dan masalah sesungguhnya itu masalah yang benar-benar terjadi. Masalah semu belum terjadi, kita sudah bayangkan ya sulitannya. Oke. Yang ketujuh, untuk kita berpikir bagaimana memecahkan masalah, kita itu harus kreatif dengan daya cipta. Nah, kalau tidak bisa dengan jalan ini, kita cari jalan lain lagi. Jadi tidak ada jalan buntu ya untuk merubah masalah itu menjadi satu kesempatan ya. Jadi masalah harus kita pecahkan, tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita lupakan ya. Nah, bosan dan jenuh, nah biasanya ini akan terjadi sehingga masalah ini sampai mematikan semangat kita ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau kita berbisnis, gagal bisnisnya, kita maju lagi, gagal bisnisnya, kita jangan berhenti pada satu kegagalan itu ya. Nah, yang berikut, jangan hanya disibukkan dengan satu masalah, akan membuat sakit hati, sakit fisik ya. Jadi kita jangan menanggulangi masalah itu sebelum dia berlarut-larut ya. Jadi kalau ada masalah itu kita harus cepat segera selesaikan dan jangan sampai terlibat ke dalam fisik kita, jangan terlibat dalam perasaan kita, oke? Ruang lingkup masalah itu harus kita pahami semua segi ya. Jadi misalnya di dalam suatu bisnis startup, masalah yang biasa terjadi itu banyak ya. Masalah sumber daya manusianya, masalah modal, masalah pemasaran ya, masalah keuangan, tata pengelolaan keuangan, pengelolaan manajemen. Makanya kita untuk menyelesaikan masalah itu kita harus memahami semua segi dari permasalahan itu ya. Sehingga kita akan menikmati manfaat untuk memecahkan masalah, sehingga masalah itu bisa merubah menjadi kesempatan ya. Oke, itu awal dari pemecahan masalah. Kemampuan internal yang harus kita miliki untuk memecahkan masalah, itu ada 4 macam kemampuan manusia. Kualitas spiritual, kualitas emosional, kualitas intelektual, kualitas fisik seseorang. Oke. Kita bisa contohkan misalnya kita membuka satu startup bisnis. Terus dalam keadaan sekarang pemasaran itu menurun terus ya. Kualitas kita memecahkan masalah itu dengan kualitas spiritual, itu maksudnya kita kembalikan semua permasalahan yang kita hadapi itu kepada Sang Pencipta ya, atau kepada Allah yang menciptakan kita, yang menentukan keberlangsungan hidup seseorang ya. Setelah itu kita meneliti permasalahan itu, apa penyebab menurunnya penjualan itu ya. Nah, kualitas emosional kita jangan menanggapi dengan hal yang terburu-buru dan kita jangan cepat putus asa. Ini maksudnya kaitannya dengan emosional. Kualitas intelektual,
karena kita mempunyai kualitas intelektual, yaitu knowledge tentang permasalahan yang kita hadapi, kita mencari alternatif untuk memecahkan masalah menurunnya penjualan yang kita hadapi pada saat ini ya. Nah, sehingga seseorang yang dalam memecahkan masalah, khususnya di masalah bisnis itu kualitas intelektual sangat dibutuhkan untuk mendukung pemecahan masalah yang tepat ya. Terus kualitas fisik. Kita harus mempunyai fisik yang sehat ya, agar semua permasalahan bisa kita pecahkan dengan kepala dingin, dengan fisik yang baik. Kita bisa memecahkan masalah itu secara objektif ya. Jadi kita tidak tergesa-gesa sehingga kalau fisik kita sakit, permasalahan. Jadi ini kemampuan internal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Oke. Apalagi pada startup. Jadi yang baru memulai ya bisnisnya ya. Kita lanjut, ada 2 sifat dasar berpikir manusia kalau kita hubungkan dengan pemecahan masalah, kita harus melihat bahwa implementasi fungsi otak manusia itu sangat berperan dalam pemecahan masalah. Oke. Jadi ini harus ada sifat analitik dan harus sifat kreatif ya yang harus dimiliki seseorang ya. Nah, berikutnya ada level yang akan dicapai pada saat kita sudah dapat memecahkan masalah itu. Apakah kita berada pada zona A, yaitu frustrasi dan kecemasan, atau kita sudah berada pada zona B, sukacita dan penghargaan, ya, atau kita berada pada zona C, zona kelesuan dan bosan, ya. Terus atau kita berada pada zona D, zona kenyamanan ya. Di sini di zona A dan C ini karena mempunyai level kompetensi yang rendah ya. Jadi seorang pebisnis, entrepreneur, startup itu harus mempunyai kompetensi di atas rata-rata. Kalau dia mempunyai level kompetensi yang tinggi, dia bisa berada pada zona B dan D ya. Sehingga akan tercipta kepuasan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Kita bisa bayangkan ya bahwa apabila keputusan tim dibuat tanpa mengikut sertakan masalah dan pertentangan, maka akan terlihat gagasan yang kreatif dan luar biasa menjadi terkesampingkan ya. Atau individu yang akan mengatakan sesuatu akan tetap diam. Atau ketika gagasan ditanya tidak banyak orang yang akan menyampaikannya. Karena yang terjadi perbedaan itu telah dihindari. Padahal perbedaan itu dapat menciptakan suatu penyelesaian masalah yang terbaik ya. Bukan harus kita gagasan itu kita kesampingkan, oke? Kalau kita lihat ibarat ini mobil polisi yang siap menangkap sopir atau pengendara yang berada di jalan yang misalnya menimbulkan masalah. Jadi ini adalah salah satu contoh aja ilustrasi bahwa masalah di jalan raya itu akan dikendalikan oleh polisi ini ya. Ini salah satu contoh. Tapi kalau di masalah bisnis itu seperti apa ya? Nah, oleh sebab itu langkah-langkah penyelesaian masalah itu ada kita bisa lihat di PPT ini ya, ada 7 langkah ya. Jadi masalah jelas akan mudah dipecahkannya. Yang kedua, perolehan data. Jadi kalau memecahkan masalah itu harus data dan informasinya itu harus jelas ya.
Terus identifikasi pemecahan masalah. Teknik yang kita lakukan itu brainstorming ya, maksudnya kita menghasilkan ide-ide pemecahan ya. Jadi brainstorming-nya harus kita menciptakan ide-ide pemecahan sebanyak mungkin ya, alternatif-alternatif yang baik. Terus yang keempat, kita lakukan alternatif pemecahan masalah. Tentunya dengan menggunakan pertimbangan sistem evaluasi pemecahan yang sudah baku ya. Yang kelima, pemilihan alternatif pemecahan yang baik. 6, setelah itu kita desain program pemecahan. 7, kita lakukan evaluasi pemecahan masalah agar tetap sesuai rencana dan mungkin terus dilakukan perbaikan dan hasilnya lebih baik ya. Jadi apabila masalah dan tantangan ada tantangan untuk maju, masalah bukan menjadi alasan kita untuk menghindarinya. Namun masalah akan menjadi lebih terbuka menghadapi hidup ini. Dengan masalah, hidup akan lebih baik sebagai tanda kita hidup, tidak mati. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia masih hidup, bahwa berarti dia akan selalu berhadapan dengan masalah. Nah, untuk itu ini semua tidak lepas dari diri kita sendiri sebagai individu atau diri kita sebagai makhluk sosial yang harus selalu menghadapi masalah untuk menjadi tantangan untuk maju ya. Khususnya sebagai seorang pebisnis, jadi khusus ke startup bisnis itu harus bisa bagaimana mengidentifikasi masalah yang ada sehingga prioritas masalah itu bisa dipecahkan dengan 7 langkah tadi. Oke, sekian masalah hubungannya dengan identifikasi masalah ini untuk pertemuan pertama di mata kuliah startup bisnis. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan sehat selalu. See you.